Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Eka Saputri dari Perbankan Syariah 5C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menyimpulkan dari pertemuan pertama hingga ke pertemuan ke-9 dari pelajar pembiayaan. Kesimpulan dari pertemuan pertama yaitu dalam waktu yang telah ditentukan untuk nasabah bisa mencicil dengan jangka waktu dan berbagi hasil yang sama antara pihak bank yang terkait. Bertujuan selain peredaran laju uang agar tidak menjadi berlebihan sehingga menimbulkan rendahnya harga nilai mata uang negara tersebut dibandingkan hasil pemerataan mata uang yang beredar di masyarakat. Kesimpulan dari pertemuan kedua yaitu mempelajari jenis-jenis pembiayaan kita menjadi lebih tahu akan perencanaan di jangka waktu ke depan, misalnya dalam memenuhi kebutuhan konsumen dalam hal kegiatan sehari-hari seperti berinvestasi dalam hal barang-barang tetap dan tahan lama yang bisa menghasilkan uang kembali seperti mesin, kendaraan, bangunan, pabrik, dan gudang. Konsumen yang bekerja sebagai pegawai berpenghasilan tetap jika ingin berinvestasi dengan KPR atau kredit perumahan rakyat, pembelian barang dan jasa yang multiguna, dan juga jangka waktu yang ditawarkan dari pendek maksimal 1 tahun, menengah lebih dari 1-3 tahun, panjang lebih dari 3 tahun. Kesimpulan dari pertemuan ketiga yaitu evaluasi pembiayaan yang terdiri dari beberapa prinsip yang harus dimiliki dan ditaati oleh nasabah yang bersangkutan agar tidak terjadi kesalahpahaman ke depannya, yaitu yang pertama karakter data tentang kepribadian dari debitur, yang kedua kapasiti kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat pengalaman mengelola usahanya, yang ketiga kapital kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Yang keempat, kolateral, jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Yang kelima, condition, pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari pertemuan keempat, yaitu proses tahapan yang dilakukan nasabah yang ingin terlibat di dalam pembiayaan atau front end, middle end, and back end. Dan tahapan pembiayaan dari mulai dokumen verifikasi nasabah, apakah nasabah tersebut pernah terlibat atau cacat nama pada kasus bank lain atau hal-hal yang merugikan ke depannya. Persetujuan apakah pihak bank akan menyetujui kerjasama antar nasabah tersebut. Pemantauan melihat dan mempercayai nasabah tersebut apakah kerjasama yang dilakukan sesuai SOP pelunasan tentang pembayaran yang dilakukan dengan taat peraturan yang telah disetujui sebelumnya. Kesimpulan dari pertemuan kelima, memperjelas isi dari tahapan pembiayaan secara terperinci dengan nasabah yang terlibat dan membaca persyaratan yang diajukan dan bersifat sensitif karena berupa data-data pribadi dari calon nasabah tersebut. Kesimpulan dari pertemuan keenam, memastikan calon nasabah benar-benar mematuhi dan mengetahui jumlah yang dipinjamkan pihak bank kepadanya dan mengembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan ditaati. Apabila melanggar akan adanya sanksi bagi calon nasabah tersebut. Kesimpulan dari pertemuan ketujuh, analisis aspek yang tergolong sesuai dengan kebutuhan dan keinginan calon nasabah apabila terlibat di dalam kerjasama tersebut terdiri dari aspek produktif, manajemen, produksi, pemasaran, keuangan, jaminan, dan asuransi. Kesimpulan dari pertemuan ke-9 yaitu analisa kualitatif dan kuantitatif. Analisa kualitatif terdiri dari aspek yuridis, yaitu yang pertama, legalitas permohonan yang meliputi surat pemohon pembiayaan, checklist dokumen,
Yang kedua, legalitas subjek pembiayaan meliputi KTP, KK, dan akte nikah. Yang ketiga, legalitas usaha meliputi SIUP, SITU, TDP, izin konstruksi, dan lainnya. Kemudian kajian syariah di mana dipastikan bahwa usaha tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, aspek manajemen. Susunan kepengurusan riwayat perusahaan atau dimulai dari tahun berdirinya perusahaan hingga sampai perubahan bisnis yang telah dijalankan. Manajemen perusahaan termasuk di dalamnya relevansi pengalaman dan prestasi. Yang ketiga, aspek produksi yang terdiri dari lokasi pabrik atau produksi, rencana produksi, AMDAL, SDM, sumber daya manusia atau tenaga kerja, dan yang terakhir sarana dan prasarana yang termasuk bahan baku. Yang keempat, aspek pemasaran. Melihat kondisi pemasaran, kondisi pesaing, rencana penjual, dan kemudian aspek ekonomi sosial. Analisis kuantitatif yang meliputi aspek keuangan yang di dalamnya terdapat pencatatan dari laporan keuangan secara terperinci. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.